Yakin Indonesia akan maju pesat jika yang jadi presiden adalah calon yang Anda pilih? Jika ragu, tonton sampai tuntas. Video ini akan mengubah cara Anda berpikir sebagai rakyat. Di tengah derasnya kritik sosial politik, Kiai Haji Mustafa Bisri atau yang akrab dipanggil dengan Gus Mus hadir bukan hanya sebagai ulama, tapi sebagai nurani bangsa. Beliau menyuarakan kegelisahan tentang mentalitas publik yang gemar mencela namun enggan membangun. Cepat bereaksi tapi malas berefleksi. Kritik Gus Mus bukan sekedar teguran moral, melainkan seruan untuk membentuk kembali kesadaran kolektif. Sebuah fondasi yang amat dibutuhkan bangsa ini. Fenomena saling menjatuhkan yang mewarnai ruang publik kita hari ini mencerminkan rapuhnya nalar bersama. Diskursus publik seringkali tidak berpijak pada argumen, tapi pada serangan pribadi dan ledakan emosi. Kritik kehilangan bentuk intelektualnya, dan kebenaran pun tercerabut dari akarnya. Sebagaimana ditegaskan oleh Immanuel Kant dalam What is Enlightenment? Enlightenment is man's emergence from his self-imposed immaturity. Immaturity is the inability to use one's understanding without guidance from another. Pencerahan adalah keluarnya manusia dari ketidakdewasaan yang ditimbulkannya sendiri. Ketidakdewasaan adalah ketidakmampuan menggunakan akalnya tanpa bimbingan orang lain. Bangsa yang terus menggantungkan diri pada figur tanpa membangun rasionalitas publik akan terus terjebak dalam logika oposisi biner antara puji dan caci, menang dan kalah. Padahal kekuatan sejati sebuah bangsa justru terletak pada nalar dan partisipasi rakyatnya. Seruan Gus Mus untuk berpindah dari semangat menjatuhkan menuju semangat membangun memiliki gema yang sama dengan pernyataan Ayatullah Ali Khamenei. Ketika ia berkata bahwa perlawanan akan terus berlanjut meskipun ia wafat, karena yang berperang adalah pemuda-pemuda Iran, ia sedang menegaskan keberadaan kesadaran kolektif yang telah mengakar kuat, melampaui figur pemimpin. Kesadaran semacam itu tidak tumbuh instan. Ia lahir dari gabungan pendidikan ideologis, nilai spiritual, dan pengalaman historis yang terinternalisasi. Iran menunjukkan bahwa perubahan sejati bukan hasil instruksi elit, tetapi buah dari kesadaran rakyat. Heraklitus pernah mengingatkan, "Man forgets what binds them together." Manusia lupa apa yang menyatukan mereka. Tanpa kesadaran akan nilai bersama, logika sosial berubah menjadi alat justifikasi kepentingan. Bukan membangun peradaban, tapi mempertahankan dominasi. Kondisi ini bukan sekedar kekurangan informasi, melainkan krisis makna. Hilangnya adab, kekosongan arah, dan lemahnya akar kebangsaan. Di tengah kekacauan ini, rakyat Iran telah menjelma menjadi subjek sejarah, bukan sekedar objek kebijakan atau propaganda. Mereka tidak menanti pemimpin ideal, tetapi menjadi rakyat sadar yang menopang keberlanjutan bangsa. Tariq Ramadan dalam Western Muslim and the Future of Islam menulis, "The future of a nation lies not in the hands of a few, but in the ethical awakening of each people." Masa depan bangsa tidak berada di tangan segelintir orang,
tetapi dalam kebangkitan etis rakyatnya. Di titik ini, pandangan Gusmus dan pengalaman Iran bertemu bahwa kesadaran kolektif adalah fondasi sejati sebuah bangsa. Seruan Gusmus untuk menggunakan akal sehat, meninggalkan kesamaan dangkal, dan mulai bertanggung jawab sebagai rakyat bukan sekedar ajakan moral, tapi panggilan sejarah. Simone Weil menegaskan, to be rooted is perhaps the most important and least recognized need of the human soul. Menjadi berakar adalah kebutuhan jiwa manusia yang paling penting, namun paling tidak diakui. Akar itu bukan identitas simbolik semata, melainkan dengan kesadaran yang menyatu dengan logika, nilai, dan spiritualitas. Iran telah membuktikan bahwa akar ini bisa menciptakan rakyat yang tangguh, sementara bangsa lain masih terombang-ambing oleh opini dan kepentingan jangka pendek. Viktor Frankl dalam Man's Search for Meaning menulis, when we are no longer able to change a situation, we are challenged to change ourselves. Ketika kita tidak lagi mampu mengubah keadaan, kita ditantang untuk mengubah diri sendiri. Yasmin Mogahed pun mengingatkan, don't let your circumstances define you. Let your choices do that. Jangan biarkan keadaan menentukan siapa dirimu. Biarkan pilihanmulah yang menentukan. Perubahan bangsa tidak cukup hanya dengan reformasi sistem atau pemilu 5 tahunan. Yang kita butuhkan adalah transformasi pola pikir dari pasif menjadi partisipatif, dari mengeluh menjadi membangun, dan mencela menjadi merancang. Kalau kita ingin membangun bangsa yang besar, kita harus lebih dulu membesarkan rakyatnya dengan nalar, adab, dan tanggung jawab. Karena dalam sejarah manapun, pemimpin boleh berganti, tetapi rakyatlah yang selalu menulis babak selanjutnya. Apakah kita siap menjadi rakyat yang membangun, bukan sekedar mengeluh? Apakah kita berani keluar dari ketergantungan pada tokoh dan menjadi subjek perubahan? Jika belum, maka Indonesia maju hanyalah sebuah ilusi.